Pusat Madiun ada di tahun 2021 di Kalimantan Selatan. Saya nyatakan resmi dibuka dan bisa dimulai. Kami, Pamter Bali, siap mengawal jalannya diklat pelatih dan wasit juri tingkat nasional persaudaraan Setia Hati Trase mulai tanggal 4 dan 5 Desember 2021. Harapan kami berjalan dengan sukses, lancar, dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam persaudaraan untuk saudaraku semua, para warga SH Trate yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ditemui oleh tim Humas SH Trate Pusat untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan lembaga baru kita, yaitu perwakilan pusat yang ada di provinsi. Mungkin saat ini saudara-saudaraku masih belum banyak atau belum semuanya paham apa perwakilan pusat itu. Ya, pada kesempatan ini akan saya jelaskan sedikit hal tentang perwakilan pusat yang biasa kita singkat dengan istilah Perwapus. Baik, saudaraku, akan saya sampaikan beberapa hal terlebih dahulu supaya persepsi kita sama dan nanti kita bisa bincang-bincang selanjutnya. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SH Trate hasil perapatan luhur tahun 2021, ada beberapa pasal yang mengatur tentang keberadaan perwakilan pusat atau Perwapus ini. Supaya saya tidak salah bicara, sebaiknya saya bacakan saja, karena ini menyangkut pengertian atau definisi. Yang pertama, perwakilan pusat adalah lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh ketua umum, bertugas mewakili kepentingan organisasi di tingkat provinsi, serta melaksanakan tugas-tugas yang bersifat koordinasi, fasilitasi, mediasi, sosialisasi, dan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua umum. Lebih lanjut akan saya sampaikan apa sebenarnya tanggung jawab Perwapus dalam struktur organisasi SH Trate ini. Maka dalam pasal 14 anggaran dasar disebutkan bahwa pengurus perwakilan pusat merupakan pelaksana organisasi yang bertanggung jawab dalam urusan pertama, koordinasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi lain di tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, koordinasi dan fasilitasi pengembangan pencaksilat prestasi di tingkat provinsi. Ingat ya, pencaksilat prestasi. Kemudian yang ketiga, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang diberikan oleh ketua umum dan atau ketua dewan pusat. Nah, itu tadi yang terkait dengan tanggung jawab lembaga organisasi kita yang baru, yaitu perwakilan pusat. Kemudian apa rincian tugas dari perwakilan pusat itu? Ini di pasal 19 ART disebutkan, pengurus perwakilan pusat
mempunyai tugas 1. Mewakili pengurus pusat dan cabang-cabang sewilayah provinsi dalam berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan dan organisasi lain di tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas-tugas organisasi yang bersifat koordinasi, fasilitasi, mediasi, sosialisasi, dan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pusat. Nah, tugas-tugas tertentu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan wilayah penugasannya, bersifat insidentil untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Saudaraku, itulah sekilas yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah pengertian lembaga perwakilan pusat, yang kedua berkaitan dengan tanggung jawabnya, dan yang ketiga berkaitan dengan tugas-tugasnya. Kita sadari bahwa peningkatan kualitas SDM organisasi setiap saat memang harus selalu ditingkatkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitasnya, pengetahuannya, skillnya tentang hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas keorganisasian. Salah satu diantaranya adalah membangun prestasi, karena SHTRATE juga mendidik kepencasilatan kepada seluruh siswa dan para warganya. Dunia prestasi sangat penting, dan untuk membangunnya kita harus bisa memilih cara-cara yang efektif, efisien, tetapi hasilnya bisa optimal, kalau perlu bisa maksimal. Nah, diklat-diklat itu kalau dilaksanakan di pusat secara keseluruhan tentu kurang efisien, kurang efektif. Begitu juga kalau diklat-diklat itu dilaksanakan di masing-masing cabang. Maka kita bersyukur dengan adanya lembaga perwakilan pusat ini, kebutuhan diklat dari cabang-cabang bisa dikoordinasikan di tingkat perwakilan pusat, yaitu di setiap provinsi. Dengan demikian, pelaksanaan diklat bisa efektif, efisien, dan tentu hasilnya akan lebih maksimal. Ini juga penting, karena di era sekarang ini, prestasi merupakan salah satu perwujudan dari pemahaman kita para warga terhadap ajaran-ajaran SHTRATE. Di internal kita diberikan materi pencaksilat ajaran, tetapi dalam bergaul keluar dengan perguruan-perguruan lain yang tergabung dalam IPSI, maka pencaksilat SHTRATE juga harus ikut mewarnai perkembangan prestasi kepencasilatan di negara kita, Indonesia tercinta ini. Maka lembaga wasit juri merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan pencaksilat prestasi selain dari pelatih dan atlet itu sendiri. Dengan adanya diklat wasit juri, kita berharap para pelatih kita dan adik-adik atlet kita akan semakin mendapatkan pemahaman tentang aturan bertanding. Kalau mereka paham aturan pertandingan, insya Allah mereka akan lebih siap lagi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik sebagai pelatih maupun sebagai atlet. Ini salah satu manfaatnya diklat-diklat dilaksanakan di tingkat perwakilan pusat atau di setiap provinsi. Berapa lama dari diklat yang pertama ke diklat berikutnya itu harus diselenggarakan? Tentu yang pertama didasarkan pada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini bisa ditentukan kalau ada evaluasi, bukan hanya soal kuantitas tetapi juga kualitasnya. Kuantitas mungkin karena satu dan lain hal jumlah wasit juri kita berkurang, mungkin ada kesibukan pekerjaan atau alasan-alasan lainnya, atau mungkin secara kualitas memang perlu dilakukan refreshing, penyegaran kembali. Maka kapan diklat itu dilaksanakan lagi? Yang pertama tentu sesuai dengan kebutuhan. Kedua, ya sesuai dengan kesepakatan cabang-cabang dalam satu wilayah provinsi atau wilayah perwakilan pusat. Jadi refreshing itu juga penting.
Dan kalau memungkinkan, tingkatan atau strata atau akreditasi wasit juri kan ada mungkin kelas C, kelas B, kelas A dan seterusnya. Mereka yang lebih tahu. Kalau memang di tingkatannya saat ini sudah mumpuni dan perlu ditingkatkan lagi kualitasnya atau stratanya, tentu bisa dilaksanakan kembali. Ini yang bisa kami sampaikan. Ya, harapan kita karena lembaga perwakilan pusat itu merupakan kepanjangan dari pengurus pusat di setiap wilayah provinsi. Harapannya perwakilan pusat dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua umum ataupun ketua dewan pusat. Tugas-tugas tertentu itu apa? Bukan hanya diklat wasit juri, tetapi bisa mengkoordinasikan pelaksanaan Rakerwil, pelaksanaan Rakornas sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Sebagai contoh, Rakornas perwakilan pusat beberapa waktu yang lalu yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan, itu panitianya dan yang mempersiapkan segala sesuatunya adalah saudara kita, Ketua Perwakilan Pusat SHT wilayah Sumatera Selatan. Kemudian di Bali melaksanakan diklat wasit juri. Di Jawa Timur melaksanakan Rakorwil cabang-cabang se-Jawa Timur. Jadi yang sifatnya koordinatif sewilayah provinsi itu bisa dilaksanakan oleh pengurus perwakilan pusat masing-masing. Jadi banyak kebutuhan organisasi yang itu akan lebih efektif kalau dilaksanakan di provinsi dibanding dilaksanakan di cabang masing-masing ataupun dilaksanakan di pusat. Tentu semuanya atas mandat atau penugasan dari ketua umum dan atau ketua dewan pusat. Itulah sekelumit informasi tentang perwakilan pusat. Saudaraku semuanya, hari ini kita patut bersyukur dan berbangga SHT semakin tertata baik di internal maupun dalam hubungannya dengan eksternal. Berbagai permasalahan organisasi satu persatu bisa kita tuntaskan dan kita berharap permasalahan apapun yang pernah terjadi di organisasi kita menjadikan pembelajaran buat kita semuanya dan mengingatkan kita semuanya agar di dalam melaksanakan pengabdian kita kepada organisasi senantiasa berpegang pada ajaran, ada tradisi dan aturan baik yang tersurat maupun tersirat, serta selalu mengingat jati diri SHT. Apa jati diri SHT? 1. SHT adalah organisasi persaudaraan. 2. SHT adalah organisasi keteladanan. Dan yang ketiga, SHT adalah organisasi pengabdian. Demikian saudaraku, sehat selalu dimanapun Anda berada, semangat dan jaga selalu nama baik, kehormatan, dan marwah martabat SHT dimanapun saudara berada. Penutup, mari kita tetap bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia. Selama itu pula, persaudaraan setia Citrate tetap jaya, kekal abadi selama-lamanya. Salam persaudaraan.